Rotolaidi dari kelompok 1 ingin menjelaskan observasi yang kita lakukan. Selain wawancara mendalam, kelompok 1 juga melakukan observasi langsung terhadap observasi sehari-hari di toko Sultan Etawa. Dari pengamatan yang dilakukan pada tanggal 27 November, toko ini terlihat cukup ramai, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Beberapa pelanggan datang untuk membeli susu untuk kebutuhannya. Saat melakukan observasi, kelompok 1 mencatat adanya kekosongan rak susu akibat terbatasnya stok. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Haji Ahmad mengenai tantangan pasokan barang. Beberapa pelanggan juga mengeluarkan kenaikan harga susu yang signifikan. Meskipun begitu, Haji Ahmad berusaha menjelaskan bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh fluktuasi pasokan dan permintaan barang yang tidak stabil. Dari hasil observasi kelompok ini juga mencatat adanya sejumlah kebijakan internal yang diterapkan oleh Haji Ahmad untuk mengelola pesona barang, termasuk menjalin komunikasi rutin dengan pesona pemasok dan memperkirakan kebutuhan barang berdasarkan data permintaan bulanan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak ini, yaitu tentang data kuantitatifnya. Dalam bagian ini saya akan sajikan data kuantitatif yang diperoleh baik melalui observasi lapangan maupun dari sumber informasi online terkait dengan fenomena kenaikan harga susu tersebut. Yang pertama itu tentang harga susu sebelum dan sesudah kenaikan harga. Data harga susu sebelum dan sesudah kenaikan harga yang terjadi pada diperoleh dari penjualan toko kelontong dan sumber online terkait dengan harga stok kemasan. Jadi susunya ini adalah susu murni, yaitu susu kambing. Harga sebelum kenaikan itu seharga Rp15.000 dalam karbohidrat yang berukuran 500 ml. Setelah ada kenaikan itu, karbohidrat itu menaikkan harga sekitar 20 ribuan. Harga susu mengalami kenaikan sekitar 20% hingga 35% ini. Untuk jenis susu kenaikan harga ini disebabkan oleh faktor penimbunan barang yang terjadi di beberapa pasar serta pasokan yang produksi susu tersebut. Yang kedua itu tentang permintaan susu sebelum dan sesudah kenaikan. Jumlah permintaan susu sebelum ada kenaikan harga tersebut itu mencapai 5.000 liter. Setelah ada kenaikan harga, permintaan dari konsumsi menurun, yaitu mencapai 4.000 ml. Kenapa ada penurunan sekitar 15-20% ini? Menunjukkan adanya elastisitas harga pada produk susu tersebut, di mana kenaikan harga itu berpengaruh signifikan terhadap permintaan konsumen. Meskipun kebutuhan akan produk susu tetap ada. Yang ketiga itu tentang penawaran susu di pasar. Penawaran susu di pasar itu sebelum ada kenaikan harga itu mencapai 6.000 liter. Setelah ada kenaikan harga ini mengalami penurunan sehingga menjadi 4.500 ml. Penurunan pasokan ini disebabkan oleh ketidakstabilan harga yang menyebabkan beberapa pemasukan bahan barang untuk dijual atau ditimbun dengan harga yang lebih tinggi, serta adanya distribusi yang tidak merata di berbagai daerah. Yang keempat itu tentang perbandingan stok toko sebelum dan sesudah kenaikan harga. Stok toko sebelum ada kenaikan harga ini mencapai
1.500 ml. Nah, setelah ada kenaikan harga ini, stok mencapai 1.200 ml. Nah, stok susu mengalami penurunan seiring dengan peningkatan jumlah pembeli pada saat harga meningkat. Stok yang terbatas menyebabkan ketidakstabilan pasokan untuk tersebut. Nah, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyimpan di pasar. Yang kelima itu perhitungan equilibrium dengan sistem persamaan dunia. Nah, baik. Untuk menghitung ini equilibrium yang dapat menentukan pasokan dan permintaan, digunakan model sistem persamaan linier atau yang disebut dengan SPL. Nah, dengan memasukkan data permintaan dan penawaran yang tercatat. Misalnya nih ya, jika kita anggap harga susu sebagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka model SPL itu dapat disusun untuk mencari titik equilibrium antara keduanya. Nah, berikut biasanya itu yang pertama itu permintaan susu yang digunakan pada PD. Yang kedua itu penawaran susu yang digunakan yaitu PS. Untuk mengetahui hasil perhitungan equilibrium ini, setelah masukkan data permintaan dan penawaran dalam persamaan tersebut, titik equilibrium tercapai pada jumlah susu yang diperdagangkan sebanyak 4.600 ml per bulan dengan harga Rp2.000 per mililiter untuk susu. Nah, yang terakhir itu tentang faktor eksternal yang mengaruhi kenaikan harga dan permintaannya. Ada 3 faktor eksternal yang mengaruhi kenaikan harga susu dan penurunan permintaan. Nah, yang pertama itu tentang fluktuasi harga bahan bakunya. Nah, kenaikan harga bahan baku susu ini seperti pakan ternak turut mempengaruhi harga jual susu. Nah, yang kedua itu penimbunan barang. Praktik penimbunan barang atau barang disimpan itu oleh pemasok yang memasukkan susu ke pasar sehingga ada kenaikan harga tersebut. Nah, yang ketiga yaitu situasi musim panen. Musim panen yang tidak menentu ini akan menjadi dampak dari bencana alam dapat menjadi produk susu sehingga pasokan menjadi terbatas. Baik, Kemudian ini kami akan membangun sistem persamaan linear yaitu SPL berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari data kuantitatif maupun data dari kualitatif, di mana data kuantitatif itu yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data kualitatif yang diperoleh dengan data kuantitatif yang terkait dengan harga, permintaan, dan penawaran susu sebelum dan setelah terjadinya kenaikan harga. Sistem persamaan ini akan digunakan untuk menggambarkan antara variabel-variabel yang mempengaruhi pasar susu, seperti harga susu, permintaan, dan penawaran. Yang pertama yaitu pembangunan sistem persamaan linear. Untuk menganalisis dinamika pasar susu, kita perlu membangun 2 persamaan utama, persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Kedua persamaan ini akan menggambarkan hubungan antara harga susu dan jumlah barang yang diminta serta yang ditawarkan di pasar. Yang pertama yaitu persamaan permintaan. Persamaan permintaan di sini yaitu menggambarkan antara hubungan harga susu dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Dari data yang saya peroleh dan teman saya, kita dapat melihat bahwa terjadi penurunan permintaan susu setelah harga naik. Untuk membangun persamaan permintaan, dapat membangun yang pertama yaitu harga sebelum kenaikan. Harga sebelum kenaikan yaitu 15.000 per mili untuk susu murni, sedangkan jumlah permintaan sebelum kenaikan yaitu 5.000 mili untuk susu. Harga setelah kenaikan harga 20.000 per mili untuk susu. Jumlah permintaan setelah kenaikan yaitu 4.000 mili untuk susu, dan data ini kita dapat membangun persamaan permintaan sebagai berikut, yaitu PD sama dengan A dibagi B.
di mana PD adalah harga yang diminta, sedangkan PD itu jumlah susu yang diminta. A dan B adalah konstanta yang dapat dihitung berdasarkan data. Dengan menggunakan data permintaan untuk susu murni, kita dapat menyusun dua titik, ada dua titik yaitu harga dan jumlah, di mana titik itu 15.000 per 5.000, sedangkan titik kedua itu 20.000 per 4.000. Yang kedua itu persamaan penawaran. Persamaan penawaran di sini menggambarkan antara hubungan jumlah susu, antara hubungan harga susu dan jumlah susu yang ditawarkan oleh produsen. Berdasarkan data penawaran yang tersedia, kita dapat melihat penurunan pasokan susu setelah kenaikan harga. Untuk membangun persamaan penawaran, kita juga bisa menggunakan yaitu harga sebelum kenaikan yaitu 15.000 per 500 ml untuk susu murni, sedangkan jumlah penawaran sebelum kenaikan yaitu 6.000 ml untuk susu. Untuk jumlah penawaran sendiri yaitu kenaikan 4.500 ml untuk susu. Persamaan penawaran dapat dibangun dengan rumus yang serupa dengan persamaan penawaran untuk PC sama dengan C tambah D, di mana PC adalah harga yang ditawarkan, sedangkan D adalah jumlah susu yang ditawarkan. Sedangkan C dan D adalah konstanta yang dihitung berdasarkan data, di mana titik pertama itu 15.000 per 6.000 ml, sedangkan titik kedua yaitu 20.000 per 4.500 ml. Untuk menghitung gradien tersebut yaitu B sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi T2 dikurangi T1, yang tetapnya sama dengan 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 4.500 dikurangi 6.000, yang hasilnya 5.000 sama dengan dibagi 15.500, di mana hasilnya itu 3,3. Untuk menentukan titik equilibrium sendiri yaitu kondisi di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan di pasar, yaitu PD sama dengan PIC. Untuk mencari titik equilibrium, kita dapat menyamakan persamaan permintaan dan penawaran untuk setiap jenis susu yang mencari nilai Pi yang memenuhi persamaan tersebut, di mana titik equilibrium susu murni menyamakan persamaan permintaan dan penawaran untuk susu murni, yaitu 75.000 dikurangi 5P sama dengan 34,800 ditambah 3,3. Untuk menyelesaikannya sendiri yaitu 75 dikurangi 5P sama dengan 34 ditambah 3,3. Hasilnya 24.995 sama dengan dibagi 34 803,3. Baik, sekian dari saya. Baik, saya bisa mengindikasikan poin D itu analisis data, analisis dinamika pasar susu di toko Etawa, menggabungkan teori-teori dari bab 1 dengan data dari wawancara, observasi, dan sistem persamaan linear. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi harga, permintaan, dan penawaran mempengaruhi keseimbangan serta pengelolaan pasokan susu. Yang pertama yaitu pentingnya sistem persamaan linear dalam menganalisis pasar. SPL digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel pasar seperti harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan menggunakan SPL, kami menemukan titik equilibrium untuk berbagai jenis susu seperti susu full cream, skim, dan bubuk yang membantu dalam mengelola pasokan dan permintaan. Yang kedua yaitu analisis permintaan dan penawaran. Setelah harga susu naik, terjadi penurunan permintaan susu murni dari 15.000
5.000 ml menjadi 4.000 ml. Sebaliknya, penawaran meningkat dari 6.000 ml menjadi 4.500 ml. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi mengurangi permintaan namun meningkatkan penawaran. Yang ketiga yaitu titik equilibrium dan keseimbangan pasar. Titik equilibrium untuk susu murni ditemukan pada harga 73.920 harga 33.925 ml dengan jumlah 2,15 ml. Kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan dan peningkatan penawaran yang membawa pasar menuju keseimbangan. Namun faktor eksternal seperti ketidakpastian pasar dan perubahan kebijakan dapat mempengaruhi titik equilibrium ini. 4 yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi titik equilibrium. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku dan bencana alam penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi serta harga dan jumlah barang di pasar. SPL dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario perubahan ini. Yang kelima yaitu keterbatasan model SPL dan pengembangan analisis. Meskipun berguna, SPL tidak dapat menangani ketidakpastian atau faktor dinamis seperti perubahan kebijakan. Pengembangan lebih lanjut dibutuhkan untuk mempertimbangkan ketidakpastian ini, misalnya dengan menggunakan model yang lebih kompleks. Yaitu kesimpulan. Model SPL memberikan pemahaman yang jelas tentang interaksi harga, permintaan dan penawaran di pasar susu. Titik equilibrium menunjukkan bagaimana harga dan kuantitas dapat diseimbangkan, namun kita perlu mempertimbangkan faktor eksternal untuk menjaga keseimbangan pasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.